Ini mana ya? Kalian nggak pada tahu kita sekarang mau kemana? Kita tuh mau ke Al-Mizan. Tahu gak kalian, Al-Mizan itu mempunyai arti timbangan atau seimbang, dan mempunyai spirit juga loh, spirit Al-Mizan. Dan sudah pasti dalam surah Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi waqimu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan dengan adil, jangan kurangi timbangan. Dan mempunyai Al-Mizan juga mempunyai hubungan yang selalu dalam diterapkan santriwan-santriwatinya, yaitu yang pertama hablum minallah, hablum minannas, hablum minallalam. Ada yang tahu gak hablum minallah? Selalu yang tindakan yang dilakukan yang berhubungan dengan Allah dan dengan cara dengan menaati tugas dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Karena kita diciptakan ke bumi ini, ke dunia ini hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Kita nih sekarang mau ke pesantren mana aja ya? Yang pesantren ekologi itu ya, yang berhubungan dengan alam ya. Nah, kata siapa? Kita kerja, bertani dengan cara bertani, kita tidak mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita. Beribadah itu tidak hanya sholat, asalkan tergantung niat kita bertani, mencari Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala juga. Jadi beribadah itu tadi sholat. Nah, kayaknya dingin di kampung ya, sejuk, banyak masyarakat. Pesantren Al-Mizan ini cocok karena langsung berhubungan masyarakat juga, Minanas, ngobrol, berdiskusi dengan masyarakat, turun dengan masyarakat. Nah, Abdul Minanas nih, saya kurang paham. Jadi tahunnya turun ke masyarakat aja. Jadi Abdul Minanas itu nggak kalah penting sama Allah, karena kedekatan kita sesama sosial, sama manusia sosial. Karena kenapa kita harus dekat sesama manusia? Karena manusia itu tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Contohnya, nih kan kita kan kebetulan kita kan mau ke Al-Mizan Jaya. Jadi pesantren ini terletak di tengah-tengah masyarakat. Buka tuh. Nah, makanya dari itu kita bangun komunikasi baik dari mulut pesantren ke masyarakat agar pesantren lebih maju dan masyarakat itu juga bisa lebih maju lagi. Berarti Al-Mizan ini mau bantu perekonomian masyarakat. Benar. Dengan cara bertanam kita petani. Nah, iya kan kita juga tidak bisa tanpa kalau petani bisa makan nasi. Nah, paling keren nih, saya jarang-jarang mendengar ada pesantren ekologi yang dengan cara bikin pertanian. Berarti udah mah hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam juga nih. Ada yang tahu nggak nih hablum minal alam? Alam itu kalau setahu aku itu kan sekarang masih banyak ya remaja-remaja sepantaran kita yang masih kurang mengerti akan itu alam dan pentingnya menanam pohon di sekitarnya. Masih banyak juga remaja-remaja seumuran kita yang membuang sampah sembarangan. Mereka belum tahu bahwa membuang sampah itu mengakibatkan banyak sekali akibatnya. Kayak misalnya perubahan iklim dan timbulnya bencana alam seperti banjir dan lain sebagainya. Iya sih, kemarin saya lihat di TikTok tuh ada banyak pemuda di Jakarta yang mau membawa pacul membersihkan sungai. Kita sebagai remaja, ya, dia semangat seperti ini. Keren ya? Banget harus kayak gitu. Apalagi kan negara kita itu berada di tempat yang mudah banget kena bencana. Banyak kebakaran hutan, banjir, sama longsor. Makanya kita tuh harus rajin bersih-bersih. Apalagi kan kalau buang sampah sembarangan tuh mudah banget ya. Pasti orang kalau gak nemu tempat sampah langsung buang sembarangan. Padahal bisa dikantongin dulu. Soalnya kalau kita buang sampah sembarangan bisa nyumbat saluran terus jadi bakteri. Bentar lagi kita nyampe nih di pesantren Wanajaya. Kalian udah gak sabar? Udah sabar. Gaskan, udah kerasa ademnya nih. Warna hijau banget.
diperuntukkan untuk TK alam, dunia Quran, dan juga pelatihan medsos. Kenapa harus ada pelatihan medsos? Oh, jadi kenapa harus pelatihan medsos? Karena kita sebagai santri itu mendakwakan tidak hanya dari masjid ke masjid, tapi harus di jaring sosial agar dakwah kita, kalam-kalam kita yang kita sampaikan bisa tersebar luas ke masyarakat. Benar sih, sekarang zaman sudah generasi 4.0. Memang santri harus masuk ke sektor-sektor pemerintahan, tapi yang dinamakan jadi tapi kita harus nyatu ke bumi orang 888. Kita harus mengedukasi juga semangat santri itu mengaji, berkreasi dan juga berprestasi. Keren sih, keren. Kalau mau mengaji, pokoknya hafalan. Soalnya jauh dari ramai-ramai. Bagian. Masih ditawarin banget. Ya Allah. Wah, luas banget. Ini mau dijadiin apa? Jadi tadi dapat info dari penjaga sini. Jadi ini mau dibangun masjid yang akan digunakan ibadah sama santri dan juga masyarakat. Di sana akan dibangun juga asrama putri. Di sana sebelah kanan dibangun asrama putra. Luas banget. Yang konteks bangunannya itu ya kayak tadi tuh, ke pendopo yang tadi. Di depannya ada tanaman, di belakangnya ada tanaman. Nanti para santri menjaga tanaman itu untuk tanam, menyiram. Lebih asri ya. Banget dong. Jadi santri di sini nggak bosan, bisa Kerja. langsung kerja menyiram tanaman. Banyak banget sih yang bisa didapat. Ya, tadi ada hablum minallah, ada hablum minanas, hablum minal alam, lengkap pokoknya di Jadi sini. semuanya ada di sini ya. Iya. Keren. Sekarang kita mau kemana? Tiga guys, Enggak. Oh, wah. Oh, kebanyakan dulu. air kan? Mau ada air. Jembatan. Yuk, ke bawah yuk. Let's go. Lewat Hati ya. sini. Aku kira lewat depan. Ini belum nih. Kalian harus bilang kan. Ada lagi. Penting ya? Kayak apa? Nanya ya, nanya apa aja. Oke, kita berteduh dulu. Duduk banget. Duduk. Ngomong. Aduh, sakit, sakit, sakit. Ya, saya bersama anak-anak santri, putra-putri di Pondok Pesantren Al-Mizan Wanajaya, pesantren ekologi yang dikembangkan untuk menguatkan atau menggerakkan ekonomi rakyat. Di sini dibangun pendidikan formal dari mulai TK, PAUD, TK, SD Alam, dan juga SMK Pertanian. Dan juga ada madrasah diniyah Quran dari mulai awaliyah, wusta, dan aliyah. Setelah itu di sini pun ada yang namanya short course untuk
isu-isu ekologi yang dipimpin oleh Prof. Dadang, dan kemarin sudah mulai dari Riau, nanti dari Papua dan sebagainya. Dan yang terakhir ini pun dikembangkan untuk destinasi wisata. Ada trekking lumayan sekitar 2,5 kilo yang orang yang datang bisa jalan-jalan di tengah-tengah hutan dan juga melakukan upaya di pinggir-pinggir river atau sungai. Lalu juga ada kuliner, termasuk juga kita bisa beli tanaman, bibit dan bunga-bunga. Lalu juga ada camping di pinggir-pinggir sungai, ada juga mancing untuk para pemancing mania, dan banyak hal yang bisa dieksplor di Al-Mizan Wanajaya. Kita pun kerjasama dengan Jembal Park, sehingga pesantren ini terhubung kepada kolam renang yang bagus bertaraf internasional, sehingga yang mondok di sini bisa olahraga langsung di kolam renang, termasuk diving di beberapa titik sungai yang mengelilingi Al-Mizan. Ayo kita ke Al-Mizan Wanajaya. Assalamualaikum.